Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamilah. Tsumma sholatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sobin wa tubain wila. Gimana lagunya ini yang ini? Alhamdulillahil muwaffiqil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Tsumma sholatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sobin wa tuba'i wila. Taqwal ilahi ma tarukul lisa'adatin. Enggak pas ini bahar ya. Kan kapan dikarangkan lagu yang enak lah. Oke, sekarang dimaknani aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu bermula segala puji itu lillahi hanya milik Allah, al-muwaffiqi yang memberikan pertolongan lil aula untuk mendapatkan keluhuran atau kemuliaan. Hamdan dengan pujian, yuwafi yang memenuhi apa hamd, memenuhi birrohu akan kebaikan Allah al-mutakamila yang sempurna. Artinya segala puji itu hanya milik Allah yang memberikan pertolongan untuk mendapatkan kemuliaan. Pujian yang disampaikan oleh musonef ini untuk memenuhi segala kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita al-mutakamil yang sempurna. Jadi bait yang pertama ini Kiai Musonef membaca Alhamdulillah. Ini standar kitab kuning seperti itu. Jadi di mana kitab kuning kita pasti diawali dengan Bismillah Alhamdulillah. Karena jelas dalam hadis itu kullu mri'in dibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta au kama qol. Jadi segala apapun perbuatan yang baik, asalkan baik kalau tidak diawali dengan basmalah, ada yang mengatakan hamdalah, maka itu berkahnya itu enggak ada, abtar. Jadi menjalankan apa saja bismillah, asalkan baik itu ukurannya halal, pokoknya halal bismillah. Kalau melakukan maksiat baca bismillah jangan, malah dosa. Mau maksiat bismillahirrahmanirrahim malah dosa. Jadi kalau melakukan apapun yang pertama bismillah. Nah, di sini musonef mengatakan bahwa alhamdulillah segala puji itu hanya milik Allah. Apapun puji itu ada 4. Ada makhluk kepada makhluk, makhluk kepada Kholik kepada makhluk, kholik kepada kholik, semuanya itu yang modelnya itu semuanya milik Allah. Artinya apa? Jadi apapun yang sampean lakukan, yang kita lakukan ini sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Kalau ahli sunnah jamaah itu kan menyatakan, yang diyakini ahli sunnah jamaah, segala perbuatan kita itu kan diciptakan oleh Allah. Anggota tubuh diciptakan oleh Allah, perbuatan diciptakan oleh Allah. Lah terus kalau toh ada orang memuji sampean karena perbuatan baik sampean, itu hakikatnya perbuatan siapa? Allah kan? Ya berarti kita enggak berhak untuk mendapatkan pujian. Mestinya hakikatnya seperti itu. Tapi kenapa kita bangga mendapatkan pujian? Nah, itu bisa jadi adanya pujian orang kepada kita karena kita melakukan kebaikan, itu adalah bebungah Allah, kabar gembira Allah yang didulukan sebelum nanti di akhirat. Jadi nggak apa-apa baik, asalkan kita nggak tertipu. Tertipu bagaimana maksudnya? Kita dipuji kemudian menyebabkan kita menjadi ujub, sombong, kemudian merendahkan orang lain, kemudian itu berarti tertipu. Itu yang nggak boleh. Karena itulah kalau ada orang memuji kepada orang lain, misalkan saya muji sampean,
kok saya punya keyakinan kalau saya memuji sampean jadi sombong, saya ikut berdosa. Paham gak nih ya? Saya berdosa. Bukan dia saja yang berdosa karena sombongnya tadi, tapi saya menyebabkan dia sombong, itu berdosa. Jadi memuji orang lain itu juga harus dipikir-pikir, harus dipertimbangkan. Itu ada aturannya. Oke, al-muwaffiqi lil ula, yang memberikan pertolongan untuk mendapatkan derajat kemuliaan. Taufik, muwaffiq itu taufik. Muwaffiq itu apa? Taufik itu apa? Ai khalqu qudratu ta'ah. Diberikan kemampuan untuk melaksanakan suatu ketaatan. Itu namanya taufik. Jadi kalau kita misalkan saya berangkat dari rumah bisa duduk begini ini karena taufiknya Allah. Karena pertolongan Allah. Tanpa taufik tidak mungkin terjadi. Nah, taufik itu unsurnya. Jadi kita melakukan suatu kebaikan itu karena ada 3 hal. Pertama ada hidayah. Kemudian ada taufik, kemudian ada inayah. Hidayah, ilham. Oh ini baik, ini buruk. Hidayah. Nah, dari situ kemudian muncul greget untuk melakukan. Kemudian kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukannya. Nah, itu taufik. Itu belum tentu melakukan kebaikan sebelum ada inayah. Bisa jadi misalnya begitu saya berangkat, ternyata ada gangguan, kemudian saya nggak jadi. Nah, itu berarti tidak dapat inayah, nggak ditolong oleh Allah sehingga nggak jadi. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan dari perilaku taat, mendapatkan kemuliaan itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.